Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran dari kalian semua. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Desi. Hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu memahami komponen kimia penyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan struktur, fungsi dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta diharapkan dapat menjelaskan perbedaan transfer pasif dan transfer aktif. Dan kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan mekanisme kerja proses difusi dan osmosis. Biasanya ketika kita memasuki sebuah ruangan, apa yang harus kita lewati? Pintu. Bentar. Baik, jadi dalam tubuh kita, suatu saat yang ingin masuk dalam tubuh kita harus melewati Membran sel. bentar. Bagus sekali. Baik, pada hari ini Ibu akan memulai pelajaran kita. Yang pertama, untuk mengetahui transfer aktif dan transfer pasif, kita harus mengetahui apa itu membran sel. Baik anak-anak, siapa yang tahu apa itu membran sel? Saya Ibu. Apa Amel? Coba jawab. Membran sel adalah membran pembungkus sel. Baik, pintar. Adik Mary, mungkin tahu pengertian dari membran sel? Jangan. Baik, Jangan pintar. Jadi di sini anak-anak, membran sel itu yang pertama, dia merupakan sel sebagai fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel. Kenapa dia dikatakan sebagai fitur universal? Itu artinya dia sebagai gambaran umum dari semua jenis sel. Jadi di sini membran sel dimiliki oleh semua jenis sel, baik sel tumbuhan maupun sel Hewan. bentar. Yang kedua, di dalam membran sel ini akan berlangsung berbagai macam reaksi kimia. Yang ketiga, dari membran sel ini dia berperan untuk melindungi bagian sel dan memberikan bentuk bagi semua sel. Sedangkan yang ketiga, di dalam membran sel ini dia akan melakukan proses seleksi terhadap berbagai zat yang masuk maupun keluar dari sel itu. Kemudian yang kedua, kita lihat secara garis besar berdasarkan kemampuan cairan atau gas melewati membran atau lapisan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Baik, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, sifat membran itu permeabel. Yang kedua, semi permeabel dan impermeabel. Anak-anak ada yang tahu apa itu permeabel? Permeabel adalah membran yang mampu dilewati oleh zat-zat yang telah disaring. Pintar sekali. Jadi di sini sifat membran permeabel itu di mana memungkinkan semua cairan atau gas dapat melewatinya. Kemudian yang kedua, impermeabel. Siapa yang tahu apa itu sifat impermeabel? Tidak ada? Hanya bisa dilewati oleh beberapa zat. Ya, jadi Ibu akan memperbaiki dari anak Mita. Jadi impermeabel itu tidak ada cairan yang masuk. Jadi sifat impermeabel itu di mana tidak ada satu jenis zat atau cairan yang dapat masuk. Kemudian yang membran semi permeabel itu di mana dari sifat ini dia hanya bersifat selektif, di mana cairan atau gas tertentu saja yang bisa masuk ke dalam membran tersebut. Berikutnya kita masuk pada transport membran. Anak-anak ada yang tahu apa itu transport membran? Ada yang tahu? Tidak. Jadi di sini transport membran itu berdasarkan pengertian dia itu merupakan pergerakan molekul melintasi membran sel atau gadrian konsentrasinya. Jadi di sini transfer membran itu dibagi menjadi transfer aktif dan transfer pasif. Betul sekali. Jadi perbedaan dari transfer pasif dan transfer aktif, yang pertama, dalam prosesnya transfer aktif itu membutuhkan energi dan dia membutuhkan enzim, bantuan enzim dalam proses melewati gradien tersebut. Sedangkan untuk transfer pasif itu dia tidak membutuhkan energi. Jadi dia berlangsung secara langsung situ tanpa membutuhkan energi. Kemudian kita masuk pada difusi dan osmosis. Jadi anak-anak bisa amati gambar yang ada di slide. Coba lihat. Sudah Bu? Bisa. Dari gambar ini apa yang bisa anak-anak ambil kesimpulan?
kesimpulannya atau pengertian dari gambar ini apa saja untuk menjawab pengertian dari difusi itu sendiri? Ada yang bisa tahu? Tidak ada. Tidak, Ibu. Jadi Ibu jelaskan. Berdasarkan gambar yang ada di sini, kita lihat difusi itu adalah peristiwa perpindahan zat dari bagian yang memiliki konsentrasi tinggi ke bagian yang memiliki konsentrasi rendah. Jadi dalam proses difusi itu dia akan terus terjadi sehingga semua zatnya tersebar secara merata dan seimbang. Misalnya kita ambil salah satu contoh, misalnya kita menyemprotkan parfum di sebuah ruangan. Ketika kita menyemprotnya di salah satu titik, otomatis semua ruangan itu akan tercium oleh aroma dari bau Parfum. ya. Itu mekanisme kerja dan pengertian dari difusi. Kemudian untuk biasanya difusi itu terdapat dua jenis. Yang pertama difusi biasa dan difusi khusus. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, yang pertama kita lihat dari ukuran partikel, ketebalan membran, luas satu area dan jarak. Anak-anak mungkin ada yang tahu contoh peristiwa difusi dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa saja? Mungkin anak-anak tahu? Dan air dari tanah menuju ke akar. Apalagi anak-anak? Minyak ke sumbu kompor. Ya, pintar sekali, jawaban Anda itu tepat sekali. Jadi di sini Ibu akan tambahkan contoh dari peristiwa difusi yang telah disebutkan oleh anak Amber itu. Yang pertama, ketika kita menaburkan garam di dalam makanan, kemudian kita memberikan gula pada cairan teh, dan yang terakhir itu ketika kita menyemprotkan parfum di dalam ruangan. Kemudian kita masuk pada proses osmosis. Siapa yang tahu pengertian dari osmosis itu apa saja? Anak Mita tahu? Tidak, Ibu. Jadi ya, baik. Jadi Ibu akan jelaskan. Osmosis itu merupakan proses perpindahan molekul dari suatu zat yang berkonsentrasi rendah menuju ke konsentrasi tinggi dengan dia melewati membran selektif permeabel. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi osmosis itu yang pertama kita lihat dari ukuran partikel, kelarutan lipid, luas membran, ketebalan membran, dan suhu. Nah, mungkin anak Mary bisa sebutkan contoh peristiwa osmosis dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahu? Tidak tahu, Tidak Ibu. tahu. Baik, Ibu akan jelaskan. Contohnya itu ketika kita menenggelamkan tangan kita ke dalam larutan garam. Pada saat itu peristiwa osmosis terjadi, di mana kita akan melihat tangan kita akan terkesan membengkak. Jadi itu merupakan proses osmosis. Baik, sekilas saja materi yang Ibu berikan pada anak-anak. Selanjutnya Ibu akan membagi kita dalam 4 kelompok. Jadi di sini model pembelajaran yang akan Ibu berikan itu NHT atau number heads together. Jadi Ibu akan membagikan nomor berstruktur di kepala. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 kelompok, di mana nomor 1 itu bertugas sebagai pengambil LKPD, nomor 2 sebagai penulis jawaban soal, nomor 3 bertugas untuk mempresentasikan hasil kerja, dan nomor keempat berfungsi sebagai pembawa kesimpulan dari materi yang telah kalian bahas. Baik, Ibu akan bagikan. Ini untuk kelompoknya Mary, kelompoknya Nita, kelompoknya Amel. Terima kasih, Ibu. Ya, baik anak-anak, Ibu beri waktunya 10 menit untuk mengerjakan LKPD itu. Ibu beri waktu dari sekarang ya, kerjakan anak-anak. Ya. Baik anak-anak, masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Ibu sudah memberikan waktu 10 menit mengerjakan LKPD. Jadi untuk anak-anak yang bernomor kepala 3, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kalian. Silakan. Ya, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian difusi dan osmosis. Difusi adalah peristiwa perpindahan zat dari bagian yang memiliki konsentrasi tinggi ke bagian yang memiliki konsentrasi rendah. Lalu pengertian osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul suatu zat dari tempat yang berkonsentrasi rendah ke tempat yang berkonsentrasi tinggi dengan melewati membran selektif permeabel. Yang nomor 2, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi difusi dan osmosis?
Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi yaitu 1. Ukuran partikel, 2. Ketebalan membran, 3. Luas suatu area, 4. Jarak, 5. Suhu. Contoh peristiwa difusi yaitu gula pada cairan teh. Terus faktor yang mempengaruhi osmosis, yang pertama ukuran molekul, yang kedua kelarutan lipid, yang ketiga luas membran, yang keempat ketebalan membran, yang kelima suhu. Contohnya garam dan mineral dari air akan ditransfer melalui osmosis. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk anak Nita. Yeay. Baik, tepat sekali jawaban dari anak Nita. Jadi sekarang kita ambil kesimpulan dari hasil presentasi hari ini. Untuk anak Mary, Ibu minta ke depan untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini yang pertama, difusi adalah peristiwa perpindahan zat dari bagian yang memiliki konsentrasi tinggi ke bagian yang memiliki konsentrasi rendah. Baik, terima kasih anak Mary, silakan duduk. Ya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menambahkan kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang pertama kita lihat difusi adalah dari zat yang berkonsentrasi tinggi menuju ke zat yang berkonsentrasi rendah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi dan osmosis, kita lihat dari ukuran partikel, luas permukaan membran, jarak, suhu, serta luas suatu area yang terjadi pada proses difusi dan osmosis. Jadi sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Ya, Ibu.